Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan 9 ini kita bakalan membahas tentang show, edit, delete, search data menggunakan database menggunakan Hibernate Framework. Nah, jadi timeline untuk video ini kita bakal melakukan show data table, menampilkan data pada database dengan table pada JSF. Lalu kita bakal mengedit data dari table, lalu delete data dan search data. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita nyalakan dulu atau kita jalankan dulu si XMPP-nya. Di sini sudah ada XMPP. Kita start si XMPP-nya. Nah, di sini statusnya masih stop. Kita start yang MySQL database. Lalu Apache Web Server. Oke, kalau sudah berjalan, kita buka browser. Ketikkan localhost phpMyAdmin, lalu enter. Nah, oke. Jadi ini database kemarin. Jadi kita bakal melanjutkan project yang kita bikin kemarin. Nah, di pertemuan video sebelumnya, kita sudah mencobakan bagaimana cara login ke dalam sistem atau ke dalam page menggunakan database sebagai datanya. Lalu kita sudah melakukan insert data ke dalam data table pada database seperti itu menggunakan Hibernate database. Nah, sekarang kita bakal mencoba menampilkan terlebih dahulu datanya. Jadi di sini saya buka NetBeans-nya. Lalu pada project kemarin saya buat sebuah file Java class lagi. Java class. Lalu namanya DAO user. Lalu saya finish. Lalu di sini kita bakalan bikin sebuah fungsi public lalu list untuk menampilkan data pada data table pada JSF. Caranya hampir sama dengan array pada video sebelumnya. Jadi di sini kita bakal bikin sebuah array juga, yang dimana listnya kita ambil dari tbl nah kita ambil dari tbl user di sini. Jadi kita bakal bikin sebuah fungsi seperti ini. Lalu di sini masih ada error, jangan lupa kita tambahkan import Java utilist-nya. Nah, lalu di dalam fungsinya kita panggil si list. Sini kita panggil tbl pelanggan. tbl user. Di sini kita panggil tbl user. Sama dengan, jadi kita bikin fungsi untuk tbl usernya agar nanti kita bisa memanggil nilai yang ada pada tbl usernya. Lalu kita bikin session agar kita bisa menuliskan query pada fungsi ini, fungsi retrieve table pelanggan. Lalu setelah itu kita bikin try catch untuk menghandling error jika terjadi error. Lalu kita bikin query di sini.
Oke, kita samakan nama tabelnya. Namanya tbl underscore user atau tbl user. Kita lihat di login kemarin kita pakai tbl user. Nah, kita samakan tbl user. Nah, jadi di sini kita bakalan masukkan semua kolom atau value ke dalam list yang nantinya bakalan kita tampilkan di dalam JSF-nya. Jadi kita add satu-satu. Kita get ID user. Get username. Kita get semua value yang ada pada table. Lalu trans.commit. Jangan lupa try catch-nya kita print E. Lalu jangan lupa return. Oke. Jadi bentuknya bakalan seperti ini untuk fungsi menampilkan datanya dalam table. Nah, di bawahnya kita bakalan bikin satu fungsi lagi, di mana fungsi ini berguna untuk mengambil ID si data, yang dimana nanti ID-nya bisa kita gunakan untuk delete, update, ataupun dapat digunakan untuk search data. Kita menggunakan list. Get by ID IDU, artinya ID pelanggan. ID user. Jadi artinya di sini ID user. Label user. Nah, nama variabelnya saya bikin e-user di sini. Ini kita bikin session. Lalu kita bikin try catch untuk handle si errornya.
Lalu di sini kita butuh query. Nggak manggil query. Kita lihat, kita samakan. Jadi di sini kita bakalan mencari. Jadi fungsi atau metode ini berfungsi untuk mencari. Jadi untuk kolom cari. Nah, where-nya ini kita samakan dengan kolomnya. Di sini kita bakal menggunakan ID. Ini ID user. Berarti kita bikin di sini where ID underscore user sama dengan ID. Panggil fiber user di sini sama dengan user. User sama dengan Oke, lalu jangan lupa untuk catch-nya kita print di sini, lalu return-nya Nah, oke, jadi di sini kita sudah ada dua fungsi. Fungsi pertama ini fungsinya untuk menampilkan data ke table. Lalu di sini ada fungsi atau metode kedua yang berguna untuk mencari. Nantinya bakal mencari atau men-search data yang dimana kita dapat melakukan manipulasi data. Misalkan kayak edit data, delete data, dan search data seperti itu. Nah, di sini saya bakal bikin. Nah, oke, jadi di sini saya bakal bikin satu fungsi lagi. Tipenya public. Delete di sini IDU. Lalu kita bikin try catch di sini. Pada trans sama dengan lalu di sini kita bikin load, kita ambil table usernya dot class jadi namanya ID user, lalu session delete. Nah, commit. Lalu kita ini seharusnya user. Lalu kita bikin print untuk errornya, kita ready error. Nah, oke, jadi di sini kita ada satu fungsi lagi atau metode namanya delete user, yang dimana di sini kita bakal nge-get terlebih dahulu ID si user.
get ID user yang ada di dalam tabel user, yang dimana kita bakalan mendelete datanya berdasarkan ID. Makanya guna ID itu untuk membedakan satu value dengan value yang lain. Misalkan dia dapat ID-nya 1, makanya dia bakal menghapus data yang memiliki ID-nya 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin fungsi untuk edit. Nah, di sini kita bikin session, kita panggil session update. Lalu trans Nah, oke. Jadi di sini kita sudah membuat semua dari fungsi yang bakalan kita gunakan. Ini untuk menampilkan data, lalu get by ID untuk search data, lalu delete user untuk delete, dan edit user. Nah, sekarang kita bakalan ke XHTML-nya. Jadi di sini misalkan sukses. Nah, di sini ada sukses. Jadi kalau sukses dia bakalan nampilkan ke, kita lihat dulu bentuk dari page-nya seperti apa. Kita run file. Nah, oke. Jadi kita close. Kita lihat dulu tampilannya untuk si sukses XHTML. Nah, jadi di sini kita nantinya bakalan bikin sebuah table. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah bikin di dalam DAO user ada 1, 2, 3, ada 4 metode di sini. Nah, sekarang kita bakalan ke project, lalu kita bakalan ke table user. Nah, lalu di table user kita bakal menambahkan satu fungsi atau metode. Baik, sekarang kita sudah di pojoknya table user. Jadi di sini saya bakal bikin sebuah fungsi public list, lalu table user, lalu nama fungsi atau metodenya get all record, lalu di sini saya bakal panggil DAO si user, lalu nama objeknya USR, user, lalu di sini kita butuh list untuk menampilkan datanya. LUSR sama dengan new LUSR dot, kita panggil fungsi yang kita bikin di DAO user tadi. Di sini ada retrieve table pelanggan. Sorry, seharusnya di sini kita ganti jadi user, bukan pelanggan, karena kita menggunakan table user. TBL user. Nah, otomatis di sini juga jadinya bakalan jadi TBL user. Titik koma. Lalu kita panggil returnnya. Returnnya itu ke
USR. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ke XHTML sukses. Jadi di sini saya bakal bikin data user. Lalu di sini saya bakal bikin sebuah data table. Lalu bordernya itu 1. Lalu value-nya kita ambil dari table user. Ambil table user. Lalu kita panggil all records tadi, tutup kurung, buka kurung. Lalu untuk variabelnya kita bikin user. Lalu di sini kita bikin table atau kolom. Lalu di sini name-nya header. Di sini ID user. Lalu di sini kita panggil user, variabel user ini untuk mendapatkan datanya dot ID user. Nah, ini tinggal kita copy saja. Bisa copy saja. Tinggal ganti di sini jadi username. Lalu di sini kita ganti jadi ID user. Sorry, diganti jadi username. Ini jadi password. Ini kita ganti jadi password juga. Kita save. Kita lihat hasilnya. Kita jalankan project. Kita ke sukses. Klik kanan. Run file. Oke, kita close. Method all record not found. Oke, kita coba lagi. Get all record. Get all record. Oke, kita save. Kita coba jalankan lagi. Nah, kita close. Nah, oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita sudah berhasil mendapatkan nilai yang ada di table dan kita nilai yang ada di database. Nilai yang ada di database lalu kita tampilkan di dalam data table di sini. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan mencoba membuat kolom edit, delete, dan search data untuk table ini. Oke, kita kembali ke NetBeans. Kita close. Nah, oke, sekarang kita bakalan ke success.xhtml. Di sini saya bakalan bikin sebuah title H2. Lalu di sini namanya manipulation data. Nah, lalu di sini saya bakalan bikin sebuah input text. Lalu di sini namanya ID user. Lalu saya tambahkan spasi. Lalu di bawahnya bakal saya tambah comment button. Value-nya itu
search. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, kita close. Nah, jadi di sini ada kolom untuk nge-search si ID user. Nanti kita bakal menginput ID user dan kita klik search, dia bakal mencari data si user ini. Nah, sekarang di sini saya bakal nambahkan satu garis lagi. Nah, di sini saya butuh sebuah input text. Misalkan di sini username, input text, lalu password, input text juga. Lalu di sini saya bakal menambahkan dua buah comment button. Value-nya itu edit dan delete. Oke, kita reload lagi. Oke, jadi di sini saya sudah bikin sebuah kolom yang dimana nanti misalkan kita mencari ID user 1, kita klik search. Nah, secara otomatis dia bakal masukkan data username ini dan password ini. Nah, di sini kita bisa melakukan edit dan delete data seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bakalan ke tbl user, file tbl user ini. Nah, di sini kita bakalan bikin sebuah metode public string get by ID. Lalu di sini kita panggil DAO user dengan new. Lalu kita panggil list user dari tbl user get by ID. Ini ID user. Oke, di sini karena ID usernya integer, kita convert dulu. Berarti string underscore user sama dengan berarti di sini kita panggil ID user, ID underscore user. Lalu username sama dengan password. Lalu return, kita bakal return lagi ke sukses XHTML. Oke. Lalu sekarang kita bikin fungsi untuk edit.
edit, kita panggil DAO user sama dengan new DAO user, lalu user usr dot edit user. Tadi kita kan sudah bikin fungsi ini juga, edit user ini di dalam DAO user. Kita panggil sekarang, lalu username, password, lalu di sini saya bakal bikin sebuah message yang dimana message-nya untuk mengetahui kalau data sudah diupdate apa belum. Lalu pesan yang pengen ditampilkan berhasil update data. Oke, seperti ini bentuknya. Lalu selanjutnya ada public void delete. Kita panggil lagi DAO user. Lalu kita panggil usr sama dengan usr dot delete user. Tentunya kita bakalan pakai by id user. Oke, karena id usernya itu tipe datanya integer. Di sini kita convert dulu ke string. String id underscore user sama dengan id user dot toString. Oke, di sini kita panggil id user. Di username password oke. Jadi kita sudah bikin masing-masing fungsi, tinggal kita ke sukses XHTML di sini. Nah, lalu di sini id user, lalu value-nya dengan tbl user dot di sini id user, save. Lalu di sini action-nya kita bakal ke tbl user, lalu kita bakalan get by id. Ini tadi ada get by id, kita pakai ini get by id. Nah, kita save. Nah, lalu di input text kita bikin value dari tbl user, kita ambil username, lalu di sini value-nya kita ambil password, lalu untuk edit action-nya tentunya buat edit panggil di tbl user dot edit, lalu di delete action-nya tentunya delete. Delete. Oke, kita save.
Kita coba jalankan. Oke, kita coba close. Oke, di sini kita coba masukkan usernya. Search. Nah, kita sudah berhasil mengget data si user di sini. Kita masukkan 1, coba saya buat 2. Nah, di sini saya sudah berhasil mengget data si usernya. Nah, oke baik. Jadi ini tampilannya. Kita coba klik 2 di sini. Nah, saya pengen mengupdate jadi Khalif_2. Saya ketik edit. Nah, hasilnya bakalan terupdate. Lalu misalkan saya pengen ganti password, saya tambah passwordnya jadi _123. Edit. Nah, data di password sudah terupdate di sini. Nah, untuk delete tadi saya menambahkan satu script atau satu codingan yang salah. Jadi di table di file do user tadinya di sini kan seperti ini. Sorry. Nah, tadinya bentuknya seperti ini. Nah, di sini tipe data string ini saya ganti dengan integer. Kenapa? Karena pada table user, tipe data dari si ID user ini adalah integer. Jadi, misalkan teman-teman nantinya bikin sebuah project, silakan disamakan, disesuaikan dengan tipe data dari ID usernya. Misalkan kalau string, ya di sini diganti menjadi string. Nah, kalau integer silakan diganti integer. Nah, karena saya di sini pakai integer, di sini saya ganti jadi integer. Nah, lalu ID usernya ambil di sini. Di sini juga kita coba ganti integer, bisa nggak? Integer. Nah, di sini saya ganti integer juga. Kita save. Lalu kita kembali ke table user. Di sini bakalan error karena di sini tadinya tipe datanya adalah string. Di sini kita komen saja yang string. Di sini langsung kita panggil ID user. Nah, lalu di sini saya tambahkan return sukses. Jadi misalkan kalau dia berhasil mendelete datanya, dia bakalan kembali ke XHTML sukses ini. Dan juga untuk update atau edit, saya juga tambahkan return sukses di sini. Jadi misalkan kalau dia berhasil edit, dia bakalan sukses kembali ke XHTML sukses ini. Nah, coba kita jalankan lagi di sini untuk HTML suksesnya. Oke, di sini misalkan saya ambil yang ID 2, lalu search. Lalu saya coba delete datanya. Berarti oke, tidak bisa. Oke, di sini kita lupa mengganti USR-nya. Di sini USR kita save. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita close. Oke, kita masukkan ID-nya 2. Lalu kita coba delete. Nah, oke. Jadi datanya sudah terdelete di sini. Jadi kesalahannya tadi kita tidak memanggil si variable USR ini ke dalam session delete-nya.
Kan kita bakal mengambil ID-nya, dia bakal menyamakan ID-nya lalu mendelete sesuai dengan ID yang sama. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Sekarang kita kita delete. Nah, hasilnya seperti ini. Dan di database juga bakalan kosong. Nah, oke, sekian dari pertemuan video kali ini. Silakan dicobakan. Kalau bagi yang sudah mencobakan, silakan dilanjutkan, diimplementasikan di project masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.